Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, host Bisikan Dara. Di setiap peristiwa pasti ada hikmahnya. Kali ini saya akan membawakan cerita yang diambil dari kisah nyata. Pesugihan babi ngepet, ritual di malam Kliwon. Aku Bagas. Aku bukan orang yang mudah percaya pada hal gaib. Tapi malam Jumat Kliwon 2 minggu lalu mengubah cara pandangku terhadap dunia yang tak kasat mata. Malam itu, sesuatu mulai menghisap ketenangan kampung kami. Di kampung Ciburial, desa kecil yang tenang di pinggir hutan, warga mendadak geger. Bukan karena pencuri masuk, bukan juga karena badai besar, tapi karena uang mereka mendadak hilang tanpa jejak, tanpa suara. Awalnya hanya Bu Yanti yang melapor. Uang arisan 3 juta yang disimpan di bawah bantal raib begitu saja saat ia bangun subuh untuk sholat. Tidak ada jendela yang terbuka, tidak ada bekas congkelan pintu. Warga mengira itu hal sepele, mungkin lupa taruh atau kelalaian. Namun keesokan harinya, Pak Nur ketua RT kehilangan amplop zakat yang ia siapkan untuk Jumat. Dan anehnya, di belakang rumahnya ada bekas kaki binatang, besar dan hanya 2 tapak, bukan kaki manusia. Bukan pula binatang yang biasa ada di desa. Aku sempat foto jejak itu, kata Pak Nur gemetar. Tapi pas dicek di galeri, fotonya gelap semua. Seperti ada yang menutup kamera. Warga mulai resah. Mereka membicarakan segala kemungkinan. Dari maling profesional sampai babi ngepet. Tapi tak ada yang berani menyebut nama Sudirman. Sudirman adalah warga baru. Ia pindah ke kampung ini 3 tahun lalu. Dulu tinggal di rumah reot, tidur beralaskan tikar tipis. Tapi entah kenapa sejak beberapa bulan terakhir, hidupnya berubah drastis. Motor metik baru, televisi layar datar, bahkan pagar rumahnya kini dari besi mengkilap. Namun ia tak pernah terlihat bekerja. Beberapa warga mulai membisikkan satu nama, babi ngepet. Tapi semua diam. Sudirman dikenal dingin dan jarang keluar rumah. Anak-anak takut lewat depan rumahnya, apalagi saat malam. Dan malam itu, malam Jumat Kliwon, aku melihatnya. Aku sedang duduk di depan rumah sambil menyeruput kopi. Udara dingin menampar kulit, jam menunjukkan pukul 1:17. Tiba-tiba lampu jalan padam. Suasana gelap total. Dari kejauhan, kulihat seseorang keluar dari rumah Sudirman. Ia mengenakan jubah gelap, membawa lilin merah menyala. Ia melangkah perlahan menuju kebun belakang, tepat di dekat sumur tua. Jantungku berdegup kencang. Ada bisikan dalam hati yang menyuruhku untuk tidak mengikutinya. Tapi rasa penasaran lebih kuat. Dari balik semak, aku mengintip. Sudirman duduk bersila, lilin merah di depannya. Ia membaca sesuatu yang terdengar seperti mantra, tapi lidahnya seperti tergelincir. Bahasa itu bukan bahasa Indonesia, bukan Arab, bukan Sunda. Dan saat ia menunduk, bayangan besar melintas cepat di belakangnya. Suatu sosok gelap berkaki 4, besar, dengan mata merah yang berkilat di kegelapan. Aku menahan nafas. Itu bukan manusia.
Tapi saat aku hendak mundur, kaki menyandung batu. Suara kecil pun terdengar. Sudirman menoleh cepat. Lilin mati. Aku berlari pulang tanpa menoleh. Tapi saat hendak membuka pintu rumah, ada suara bernafas kasar tepat di belakangku. Seperti hembusan binatang buas yang menempel di tengkukku. Aku membalikkan badan. Tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya jejak tapak 2 kaki besar di tanah basah, mengarah ke rumahku. Aku pikir itu hanya mimpi buruk. Tapi paginya aku sadar ini baru awal. Karena saat aku membuka pintu, jejak tapak besar itu belum menghilang. Masih segar, masih basah. Seolah apapun itu baru saja berdiri di depan rumahku. Aku duduk terpaku di kursi bambu. Keringat dingin menetas meski udara pagi begitu sejuk. Mataku menatap kosong ke arah tanah di mana bekas jejak itu menyisa ketakutan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sore harinya aku mencoba bicara ke Pak Nur, ketua RT. Tapi sebelum aku sempat cerita, beliau justru berkata duluan. Tadi malam ada yang melihat bayangan besar di dekat musola. Jejaknya mirip binatang, tapi tinggi, jalannya tegak. Kau juga lihat? Aku mengangguk pelan. Tapi aku tidak berani ceritakan semuanya. Belum. Malam berikutnya, aku tak bisa tidur. Rasa penasaran bercampur takut menghantui. Akhirnya aku ambil keputusan. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku harus lihat langsung. Dan untuk itu, aku butuh tempat mengintai. Rumah Mang Karno, tetangga seberang rumah Sudirman, adalah tempat yang tepat. Lotengnya menghadap langsung ke halaman belakang rumah itu. Jam menunjukkan pukul 00.47. Malam Jumat Kliwon kembali datang. Dari balik lubang kecil di dinding kayu, aku mengintip. Di halaman belakang, Sudirman keluar. Kali ini ia mengenakan baju panjang hitam dengan kerudung kain menutupi sebagian wajah. Di tangannya, lilin merah menyala. Dan di sampingnya, seekor ayam cemani terikat tali. Sayapnya lemas tak berdaya. Ia duduk bersila di atas kain kafan yang dibentangkan di tanah. Bibirnya bergerak, membaca sesuatu. Tapi yang kudengar bukan doa. Seperti bisikan dari lorong gelap. Suaranya berat, kadang seperti bergema di bawah tanah. Beberapa detik kemudian, udara di sekitarnya berubah. Angin berhenti, pepohonan tak lagi bergoyang. Bahkan jangkrik pun seolah memilih diam. Lalu aku mendengar suara itu lagi. Ringkikan samar dari balik semak. Aku menajamkan mata, dan di sanalah aku melihatnya. Sesuatu merangkak perlahan dari arah sumur tua. Wujudnya gelap, membungkuk, dengan mata merah menyala. Tubuhnya besar, namun gerakannya sangat senyap. Ia mengelilingi Sudirman, lalu berhenti tepat di belakangnya. Dan yang membuat jantungku nyaris berhenti, Sudirman tidak tampak takut. Ia justru membungkuk hormat seolah menyambut sesuatu yang lebih tinggi darinya. Ya Allah, itu bukan babi biasa. Aku buru-buru ambil ponsel, hendak merekam. Tapi begitu kamera diarahkan, layar ponsel mendadak gelap. Bukan karena mati, tapi seperti ditelan bayangan. Layar hanya menampilkan warna hitam meski lensa terbuka. Tiba-tiba, lilin merah padam. Sosok gelap itu menghilang. Tapi sesuatu lain justru muncul. Di seberang halaman, tepat di depan loteng tempatku mengintip, ada satu sosok berdiri. Ia tak punya wajah. Tubuhnya hanya siluet gelap, tapi matanya menyala merah, menatap lurus ke arahku. Dia tahu aku mengintip. Aku tak sempat berpikir. Aku loncat turun dari loteng, menabrak kursi, berlari keluar dari rumah Mang Karno tanpa menoleh ke belakang. Nafasku tercekak
Dada seperti dipukul dari dalam. Saat sampai di rumah, pintu terkunci sendiri, tak bisa dibuka. Tapi di kaca jendela, kulihat pantulan wajahku dengan satu bayangan berdiri tepat di belakangku. Aku hanya ingin tahu kebenaran, tapi sepertinya yang aku ganggu bukan manusia, dan ia tidak suka dilihat. Dan benar saja, malam itu menjadi terakhir kalinya aku merasa aman di rumahku sendiri. Sejak kejadian itu, suasana kampung berubah. Pagi terasa kelabu, wajah-wajah tetangga tampak tegang, seolah ada yang disembunyikan. Bukan hanya dari orang lain, tapi dari diri mereka sendiri. Dan berita buruk itu datang 3 hari kemudian. Anak kecil bernama Jaka, usia 6 tahun, ditemukan tidak sadarkan diri di depan rumahnya. Tubuhnya menggigil hebat, pola matanya mendadak memutih. Ibunya menjerit minta tolong. Ayahnya kalang kabut memanggil Pak Ustadz. Aku datang ketika warga mulai berkumpul. Jaka terbaring di tikar, wajahnya pucat seperti kertas. Tangannya mengepal keras dan dari bibirnya keluar gumaman aneh. Ada babi, matanya merah, dia minta aku ikut. Seketika suasana menjadi hening. Tak seorang pun berani bicara. Pak Ustadz mulai membaca ayat suci. Tapi anehnya setiap kali ayat dibacakan, tubuh Jaka malah semakin kejang. Seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang marah, tidak suka ayat itu dibacakan. Dan tiba-tiba seekor ayam hitam yang sejak tadi di pekarangan mendadak berkokok 3 kali, padahal hari belum sore. Itu tanda gaib, kata Pak Ustadz pelan. Ada ruh yang sedang menagih janji. Seseorang telah menyerahkan tumbal. Aku menatap wajah Jaka lalu menoleh ke arah ujung gang. Dan mataku langsung tertumbuk pada satu sosok berdiri diam. Sudirman. Ia berdiri di dekat pohon randu, mengenakan jaket abu-abu. Wajahnya datar, tak ada rasa panik, tak ada kepedulian. Matanya kosong, menatap lurus ke arah tubuh Jaka seolah sedang menghitung sesuatu. Apa ini hanya kebetulan? Atau ia memang memilih Jaka sebagai tumbal? Dulu aku tak pernah percaya pada pesugihan. Tapi malam itu ada satu kejadian yang mengguncangkan keyakinanku. Sekitar pukul 11 malam, Bu Mira, ibu Jaka bilang lampu padam dan suara ringkikan binatang terdengar di belakang rumah. Aku dan beberapa warga segera ke sana. Tapi saat kami tiba, tak ada apapun. Hanya lilin kecil menyala di bawah pohon pisang. Di bawahnya ada bekas tanah yang digali dan seutas kain kafan kusut tergeletak. Dan di dekatnya satu foto lama, foto Jaka saat ia masih bayi terbakar di salah satu sudutnya. Ini bukan mainan, kata Pak Ustadz dengan wajah tegas. Seseorang telah mempersembahkan anak ini dalam ritual. Kita harus bertindak sebelum malam Jumat berikutnya. Aku berjalan pulang dengan kepala penuh tanya. Dan saat membuka pintu rumah, ada amplop terselip di bawah keset. Di dalamnya selembar uang 100.000 lusuh dan satu kalimat singkat ditulis di kertas kecil. Diam, kalau kau tak mau anakmu ikut menyusul. Azan maghrib menggema, namun bukan dari menara masjid, melainkan dari kandang reyot di belakang rumah Sudirman. Dan yang lebih mengejutkan, suara itu seperti tangisan. Malam itu Pak Kiai Ridwan memberanikan diri menghampiri kandang tua yang nyaris rubuh itu. Suara azan mendayu, serak, dan seperti tersendat air mata. Langkah kaki Pak Kiai tertahan ketika melihat seekor babi hitam besar sujud. Istighfar, astagfirullah, lirih Pak Kiai. Tapi sebelum ia sempat mundur, bayangan hitam menyergap dari belakang. Pak Kiai pingsan
dan ketika sadar ia bukan lagi di dunia yang sama. Ia melihat Sudirman duduk di mimbar masjid namun mengenakan jubah merah dan seluruh ruangan masjid dipenuhi asap hitam. Sudirman berkata lirih, "Pak Kiai, saya cuma mau bantu warga dengan cara saya sendiri. Tapi semua doa saya ditolak, bahkan oleh iblis." Dalam mimpinya Pak Kiai melihat perjanjian berdarah yang Sudirman buat. Sudirman pernah jadi anak yatim, miskin, dan pernah dicaci karena hanya penjaga masjid. Lalu ada seseorang bertudung putih yang sebenarnya bukan manusia menawarkan babi berkah sebagai sumber kekayaan. Asal syaratnya satu, kandang babi itu tak boleh pernah ditutup. Dan yang paling tragis, azan maghrib harus dibacakan dari mulut babi. Jika tidak, nyawa anak kecil di kampung itu akan menjadi tumbalnya. Pak Kiai bangun dari pingsannya, tapi masjid sudah sunyi. Warga bilang Sudirman pergi, hilang entah kemana. Tapi kandang babi itu kini penuh darah dan terbakar dari dalam tanpa api. Namun malam itu, seekor babi putih kecil duduk di atas sajadah, menatap Pak Kiai sambil mengeluarkan suara lirih, "Ampuni aku Pak Kiai." Bayangkan jika seluruh dosa disimpan dalam satu benda, dan benda itu kini ada di depanmu. Inilah akhir dari perjalanan Pak Husin, bukan sekadar membongkar pesugihan, tapi membuka gerbang antara dunia manusia dan dunia jin. Pak Husin terguncang. Kain kafan itu berbau busuk menyengat, tapi anehnya di atasnya tertulis lafaz Arab terbalik, seperti ditulis oleh tangan makhluk yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan benar. Tiba-tiba dari balik loteng rumah Sudirman terdengar geraman pelan, seperti babi, tapi bercampur dengan suara manusia menangis lirih. Pak Husin mengangkat senter ke atas, dan di sana sesosok bayangan berdiri. Tubuhnya besar, berbulu, dengan tangan manusia dan wajah babi penuh luka. "Pak, tolong saya sudah terlalu jauh." Itu suara Sudirman. Ya Allah, dia belum sepenuhnya jadi babi. Tapi tubuhnya berubah tak karuan, seolah jin yang selama ini membantu pesugihannya mulai menuntut balas karena perjanjian yang dilanggar. Sudirman ternyata bukan pelaku utama, ia dijebak. Sebenarnya yang membuat perjanjian awal dengan jin babi ngepet adalah kakeknya sendiri puluhan tahun silam. Sudirman hanya warisannya, dan ketika ia mencoba berhenti serta bertobat, justru tubuhnya dirasuki dan dikunci oleh jin tersebut. Pak Husin pun sadar, jin itu tidak akan pergi tanpa pengorbanan. Dan satu-satunya cara melepas ikatan ini adalah dengan melepaskan semua hasil pesugihan, bahkan jika harus memiskinkan seluruh keluarganya. Dengan berani, Pak Husin membawa Sudirman ke musola kecil di pinggir desa. Ia memimpin ruqyah dengan seluruh warga yang dulu ikut mencurigai Sudirman. Mereka membaca ayat demi ayat, sementara tubuh Sudirman mengejang dan mengerang. Hingga satu saat, tubuh Sudirman terbakar oleh cahaya terang. Jin itu keluar, namun tidak langsung menghilang, melainkan masuk ke tubuh Pak Husin. Tapi Pak Husin sudah siap. Ia mengikat tubuhnya sendiri dengan kain kafan yang tadi ia temukan. "Tolong, kalau aku berubah, jangan biarkan aku melukai siapapun." Dengan kalimat terakhir, ia membaca ayat kursi lalu tubuhnya jatuh tak sadarkan diri. Jin itu hilang. Cerita ini diangkat dari kejadian nyata yang diceritakan turun-temurun di salah satu desa di Jawa Barat. Percayakah kalian bahwa perjanjian dengan jin bisa diwariskan kepada darah keturunan? Jika kamu jadi Sudirman, apakah kamu akan melawan jin itu atau menyerah seperti kakeknya dulu? Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Masih banyak kisah horor religi dari pelosok desa yang tak pernah kalian duga. Ingat, yang goib itu bukan untuk dimainkan.